Malam Pak John dan Miss Putri, jadi kami kelompok 2 akan membahas Rut 4 ayat 1 sampai 22. Yang menjadi tema kami, Rut menjadi istri Boas. Yang beranggotakan saya sendiri, Elena Demente Eva, lalu ada Junita Veronica, Elsa Grace, Lira Valeondra, Cecia Aditya, Margaret Judith, Olivia Angelica, Selvi Fintauli, Wendy Christine, Priscilla Evangeline. Oke, yang pertama kami akan mereview. Review yang pertama, Boas tidak menunda-nunda. Ia langsung bergegas untuk pergi ke pintu gerbang dan memanggil penembus lain. Setelah penembus datang, Boas juga memilih tua-tua untuk menjadi saksi. Ayat ini terdapat juga di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Lalu semuanya Lalu setelah semua sudah terkumpul, barulah Boas menceritakan pada penebus lain tentang tanah Naomi. Bagaimana Boas bisa dapat mengetahui tentang tanah Naomi, padahal Ruth tidak pernah sama sekali menceritakan pada Boas terkait tanah tersebut. Ternyata Ruth pernah menceritakan tentang tanah tersebut, tetapi tidak tercatat oleh Alkitab. Boas berusaha sekuat tenaga, tetapi ia berusaha dengan cara yang benar dan mengikuti aturan. Padahal ia sendiri bisa melakukan dengan cara yang salah. Selanjutnya, Boas mampu membeli dan menebus harta milik Naomi atau warisan suaminya. Boas tidak berputus asa untuk menebus harta milik Naomi dan Ruth. Usaha Boas untuk melakukan penebusan tersebut yaitu dengan satu, Boas menjelaskan tentang Ruth, tertulis di Alkitab Rut 4 ayat 4 sampai 5. Boas memberikan kewajiban double kepada itu, yaitu harus membeli tanah dan sekaligus memelihara Naomi, Ruth, dan anak-anak Ruth yang akan lahir. Dua, Boas menekankan bahwa Ruth adalah seorang perempuan Moab. Hal ini jelas mengurangi keinginan penebus untuk menebus karena ia harus mengawini perempuan bangsa kafir dan akhirnya penebus itu menyuruh Boas menebus, tertulis di ayat 6b. Selanjutnya, Boas menebus Ruth, tetapi Boas harus melakukan tradisi yaitu misalkan masuk sumber tujuan untuk simbol penyerangan diri, bahwa Ruth sudah ditebus oleh Boas dan juga sebagai kepatuhan terhadap hukum dan adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Boas juga berbicara kepada para saksi untuk memastikan bahwa keputusan Boas untuk menebus Ruth dilakukan secara sah, dan hal ini juga sebagai pengakuan publik supaya pernikahan Ruth dan Boas diakui oleh masyarakat dan memastikan bahwa nama baik dari pihak Ruth tetap terlindungi. Konteks. Tuhan selalu hadir dan sanggup untuk menolong kita ketika kita memiliki suatu masalah hidup. Tuhan selalu punya cara dalam menemani setiap manusia yang pasrah dan berserah kepadanya. Ia selalu mengulurkan tangan bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menyerahkan masalah kepadanya. Dalam Rut 4 ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Yang berarti Tuhan menolong Naomi dan Rut melalui Boas, lalu akhirnya Boas berakhir menebus Rut dan mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Lalu selanjutnya ada di bagian observasi, yang dimana Boas adalah orang kaya dari Bethlehem yang menunjukkan kemurahan kepada Ruth. Penebusan ini membuat Naomi dan Ruth sadar bahwasannya Tuhan akan selalu ada dan membantu dalam keadaan apapun. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Ruth yang menjadi istri Boas. Yang pertama yaitu Allah pasti akan menolong kita. Yang kedua,
Tuhan bekerja melalui situasi sulit untuk membawa berkat dan pemulihan. Yang ketiga, Boas mengajarkan kita untuk tetap taat dan setia kepada Allah. Ya. Selanjutnya, ketaatan dan kesetiaan Ruth merupakan suatu pelajaran dan pengalaman pada setiap manusia. Walaupun ia sudah kehilangan suaminya dan mertuanya kehilangan keluarganya, ia tidak meninggalkan mertuanya sendiri. Ia justru rela meninggalkan ibu dan ayahnya, serta tanah kelahirannya karena kebaikan hati dan kesetiaannya. Sehingga dengan kebaikan hati Ruth, Boas sangat kagum dan menjadikan Ruth sebagai istrinya, dan mereka sangat diberkati Tuhan dan dikaruniakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Oke, baik. Makna pertama yaitu Boas menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan tradisi Israel dengan mengikuti prosedur yang benar di depan para tua-tua. Ini pun menjadi contoh betapa pentingnya menghormati hukum dan tradisi di kehidupan masyarakat Israel. Yang kedua, Boas juga memiliki sifat kesetiaan dan kasih. Hal ini menggambarkan komitmen dan mencerminkan sifat kasih Allah kepada umatnya. Dan yang ketiga, Boas juga menjadi sebuah simbol penebus yang dimana Boas bertindak sebagai penebus bagi Ruth dan Naomi, yang dimana juga Tuhan menebus umatnya dari keadaan sulit sampai memberikan kita pengharapan. Yang selanjutnya itu aplikasi. Dari Rut 4 ayat 1 sampai 12 dapat kita pelajari bahwa kita menjadi mengerti dan memahami bahwasannya rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Dari sini juga kita dapat belajar kalau Tuhan akan ada, bahkan selalu ada untuk kita, hambanya. Yang sedang dalam kesulitan, Dia akan mengirimkan orang untuk membantu kita sama seperti Naomi dan Rut yang sedang dalam masalah yang berat. Lalu Tuhan mengirim Boas untuk membantu Naomi dan Rut. Walaupun Boas hampir mengalami kegagalan. Tetapi ternyata Boas tidak putus asa. Ini justru kunci keberhasilannya. Selanjutnya, Boas melakukan semua transaksi penebusan dengan jujur dan sesuai dengan aturan-aturan di daerahnya. Hal tersebut membuat kita harus menjadi seperti Boas untuk selalu bertindak jujur dan melakukan segala sesuatu dengan aturan. Dari sini kita juga belajar bahwasanya sepenting itu untuk memiliki suatu komunitas supaya ada mendukung kita dan mengajarkan kita untuk menghargai dan melibatkan komunitas untuk memberikan saran-saran dalam keputusan penting. Oke, berikut adalah refleksi yang dari saya sendiri. Selanjutnya, refleksi dari Junita Veronica Nainggolan. Selanjutnya, refleksi dari Elsa de Grace Ecclesia. Selanjutnya, refleksi dari Lira Valendra Lutu. Selanjutnya, refleksi dari Cesia Aditya Manalu. Selanjutnya, refleksi dari Margaret Judith Bui. Selanjutnya, dari refleksi Olivia Angelica Inuhan. Selanjutnya, refleksi dari Selvi Vinatauli Simanjuntak. Selanjutnya, refleksi Wendy Christine Anendraha. Selanjutnya, refleksi dari Priscilla Evangeline Mowoka. Sekian khotbah tentang koma dari kami dari ayat Rut 4 ayat 1 sampai 22. Terima kasih Pak John dan Miss Putri. Kami pamit.